Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فقال تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral hadirin julasaul kurama, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa tiada hentinya kita mempersembahkan rasa puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat cucuran nikmat dan kasih sayang dari Allah, alhamdulillah bersyukur bahwa pada hari ini Yaumul Jum'ah disebut sebagai Sayyidul Ayyam atau penghulunya para hari sekalian. Kita semua dapat kembali bersama-sama menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan solat Jumat yang insyaAllah akan kita laksanakan secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada keharibaan kita, kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam allazi qad akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Ma'asyiral hadirin julasaul kurama, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sebagai pribadi khatib berwasiat untuk diri kami pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang kemudian menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin julasaul kurama, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut di dalam Quran surah Abasa ayat 34 hingga ayat 36, yauma yafirrul mar'u min akhihi, akan datang satu hari di mana seorang saudara kandung berlari meninggalkan saudaranya, seolah mereka seperti tidak saling kenal, padahal dulu mereka tinggal di dalam satu rumah, satu atap yang sama. Wa ummihi wa abi, dan akan datang satu hari di mana seorang anak akan berlari meninggalkan ibu dan bapaknya, seolah mereka juga tak saling mengenal. Wa sahibatihi wa bani, dan akan datang satu hari di mana seorang suami akan berlari meninggalkan istri dan anak-anaknya. Kenapa semuanya berlari di hari itu? Maka kemudian jawabnya ada pada ayat 37 pada Quran surah Abasa. Allah kemudian menjelaskan kenapa semuanya berlari di hari itu. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, sebab di hari itu adalah hari yang mencekam. Semuanya akan disibukkan dengan urusan mempertanggungjawabkan akan apa yang yang pernah diperbuatnya semasa hidupnya saat berada di atas dunia. Hari ini ada satu pelajaran bahwa kita boleh sayang, boleh cinta dengan orang-orang yang kita cintai, yang kita banggakan. Kita cinta dengan istri dan anak-anak kita, namun jangan sampai lalai bahwa hakikat kita terlahir ke atas dunia ini lahir dalam keadaan kesendirian, dan kita pula akan kembali kepada Allah dalam keadaan kesendirian untuk mempertanggungjawabkan akan segala sesuatu yang sudah kita perbuat semasa hidup kita saat berada di atas dunia. Ma'asyiral hadirin julasaul kurama, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hanya berharap di hari yang sangat mencekam berlari
seorang saudara kandung berlari meninggalkan saudaranya, berlari seorang anak meninggalkan ayah dan ibunya, berlari seorang suami berlari meninggalkan istri dan anak-anaknya. Kita hanya berharap agar hari itu kita akan merasa tenang, karena sebab lantaran kita senang memperbanyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka solawat itulah yang kemudian nanti akan menjadi satu titik penerang bahwa kita tidak cemas, tidak khawatir di hari yang serba mencekam itu. Ma'asyiral hadirin julasaul kurama, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat sahih Imamul Bukhari disebut ada riwayat yang panjang lebar yang menjelaskan tentang syafaatul uzma, syafaat yang agung yang datang dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab sahih Imamul Bukhari bahwa ketika nanti berkumpul seluruh manusia di padang mahsyar, dari sejak umat di zaman Nabiullah Adam alaihi salam hingga umat akhir zaman, mereka berbondong-bondong datang menghadap Nabiullah Adam alaihi salam. Sampai di hadapan Nabi Adam alaihi salam, maka seluruh manusia itu pun kemudian berkata kepada Nabi Adam, "Ya Adam, wahai Nabi Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapaknya seluruh manusia. Khalaqaka biyadih, kau diciptakan Allah dengan kekuasaan Allah. Wa nafakha fika min ruhihi, dan kau ditiupkan Allah ruh kehidupan di dalam jasadmu itu." Apa kata seluruh manusia? "Isfa' lana ila rabbik." Wahai Nabi Adam alaihi salam, mintakan kami syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Adam pun menjawab apa yang dimohon oleh seluruh manusia dari sejak umat di zaman Nabi Adam hingga umat akhir zaman. Apa kata Nabi Adam dalam riwayat sahih Imamul Bukhari? Kemudian Nabi Adam menjawab, "Qad ghadibal yaum rabbi." Hari ini Allah telah murka dengan semurka-murkanya. Kenapa Allah murka hari ini dengan semurka-murkanya? Li'annahu qad nahani 'anis syajarah. Sebab Allah pernah memerintahkan aku agar jangan mendekati sebuah pohon di dalam surga. Fa'asaitu, tetapi aku malah melanggar apa yang diperintahkan Allah itu. Maka kemudian kata Nabi Adam alaihissalam, "Nafsi, nafsi, nafsi." Sendiri, sendiri, sendiri. Diriku, diriku, diriku. Urus urusan kita masing-masing. Aku bukan seorang hamba yang diberikan Allah wewenang untuk memberikan syafaat kepada kalian. Maka kata Nabi Adam alaihissalam, "Idhabu ila ghairi." Pergilah kalian semuanya, carilah nabi selain aku. Idhabu ila Nuh alaihissalam. Pergilah kalian semuanya menghadap kepada Nabi Nuh alaihissalam. Berbondong-bondong seluruh manusia, ratusan juta manusia, bahkan ribuan manusia berbondong-bondong datang ke hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai di hadapan Nabi Ibrahim, mereka juga meminta dengan hal yang sama. Saat mereka berada di hadapan Nabi Adam, "Ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, isfa' lana ila rabbik." Nabi Ibrahim, mintakan kami syafaat kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian jawab Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim yang didatangi oleh seluruh manusia? "Nafsi, nafsi, nafsi." Diriku, diriku, diriku. Sendiri, sendiri, sendiri. Urus urusan kalian masing-masing. Sebab aku bukan hamba yang diperkenankan untuk memberikan syafaat kepada kalian semuanya. Maka kata Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihissalam, "Izhabu ila Musa alaihissalam." Pergilah kalian semuanya menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam. Sampai di hadapan Nabi Musa, seluruh manusia bermohon agar kiranya Nabi Musa dapat memberikan syafaat itu. "Ya Musa, wahai Nabi Musa, isfa' lana ila rabbik." Mintakan kami syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian kata Nabi Musa alaihissalam? "Nafsi, nafsi, nafsi." Diriku, diriku, diriku. Sendiri, sendiri, sendiri. Urus urusan masing-masing. Sebab aku bukan hamba Allah yang diberikan wewenang untuk memberikan syafaat kepada kalian. Izhabu ila Isa alaihissalam. Pergilah kalian semuanya menghadap kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka pergi seluruh manusia dengan perasaan hampa, hanya berharap kiranya Nabi Isa yang kemudian akan didatangi dapat memberikan syafaat. Tiba sampai di hadapan Nabi Isa alaihissalam. Apa kata seluruh manusia? "Ya Isa, wahai Nabi Isa, isfa' lana ila rabbik." Mintakan kami syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawab Nabi Isa alaihissalam? "Nafsi, nafsi, nafsi." Diriku, diriku, diriku. Sendiri, sendiri, sendiri. Aku bukan hamba Allah yang diberikan wewenang oleh Allah
untuk memberikan syafaat kepada kalian semuanya. Izhabu ila Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pergilah kalian semuanya menghadap kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pergi seluruh manusia berbondong-bondong menuju ke hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian seluruh manusia berkata di hadapan Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, anta Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, wa khatamul anbiya, dan engkau adalah penutupnya para nabi sekalian. Qad ghafara laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar." Sungguh Allah telah memberikan jaminan akan menghapuskan setiap kekhilafan yang pernah kau perbuat dan apapun yang akan terjadi daripada dirimu wahai Nabi Muhammad. Maka kata seluruh manusia, "Isfa' lana ila rabbik." Wahai Nabi Muhammad, mintakan kami syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Sahih Imam Al-Bukhari, beliau pergi sampailah beliau di bawah arsy. Kemudian beliau tersungkur bersujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau tersungkur bersujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, kemudian terdengar suara kalam Allah memerintahkan agar beliau menghentikan sujudnya. "Ya Muhammad, wahai Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, sal tu'tah, mintalah maka kau akan diberi, wasfa' tusaffa', wasfa' berilah syafaat, tusaffa', sebab engkau adalah orang yang diberikan wewenang untuk memberikan syafaat kepada siapa saja yang kau kehendaki." Maka bangkit baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sujud beliau di bawah arsy yang mengagetkan kita semuanya. Dalam riwayat Sahih Imam Al-Bukhari, ketika Nabi Muhammad bangkit dari sujud panjangnya itu, ternyata kalimat yang keluar dari mulut beliau adalah, "Ya Rabb, ummati, ummati, ummati." Apa kata baginda Muhammad? "Ya Rabb, wahai Tuhanku, ummati, umatku, di mana umatku? Ummati, di mana umatku? Ummati, di mana umatku? Aku akan berikan syafaat kepada mereka terlebih dahulu, umat-umatku." Tapi hari ini apa balasan kita terhadap cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad yang selalu mengingat kita betapa sayang dan kasih beliau terhadap kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa balasan cinta itu hari ini? Sudah berapa kali kita bacakan solawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka sejak kita mendengarkan riwayat hadis ini dalam riwayat Sahih Imam Al-Bukhari, maka jangan sampai terniat dalam hati kita untuk dalam setiap hari meninggalkan solawat. Paling minimal membaca solawat kepada Nabi Muhammad, paling sedikitnya dalam satu hari membaca 10 kali solawat. Dengan solawat yang paling ringkas adalah kalimah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dalam kitab Afdhalus Solawat ala Sayyidis Sadat yang ditulis oleh Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani, bahwa betapa besar fadilah orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meski dengan ungkapan yang ringkas dia ucap dengan lisannya mengucap sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Maka inilah bentuk budi kita, balas budi kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau selalu mengingat kita. Dan hari ini sebagai hutang budi kita kepada manusia yang paling agung itu, maka kiranya kita tidak sungkan untuk membacakan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin julasaul kurama, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih lanjut, keistimewaan baginda Muhammad dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Katakanlah Nabiullah Musa alaihi salam, bahwa beliau lebih agung dibandingkan dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa akan bertemu dengan Fir'aun, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Apa doa Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita faham bahwa yang diminta, dimohon oleh Nabi Musa ketika akan bertemu dengan Fir'aun, yang pertama adalah Rabbi syrah li sadri. Rabbi, wahai Tuhanku, isyrah li, lapangkan untukku sadri, akan dadaku. Kata Nabi Musa, wahai Tuhanku, lapangkan untukku dadaku. Tetapi tidak dengan Nabi
Muhammad. Nabi Muhammad tidak minta agar dadanya dilapangkan oleh Allah, tapi Allah yang sudah menjamin bahwa dada Nabi Muhammad akan selalu dilapangkan Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah, bukankah kami yang sudah melapangkan laka bagimu wahai Muhammad, sadrak akan dadamu, bukankah kami yang sudah melapangkan untukmu akan dadamu itu wahai Muhammad. Nabi Musa minta Rabbi syrah li sadri, Nabi Muhammad dijamin dengan alam nashrah laka sadrak. Begitu juga ketika Nabi Musa minta wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku ya Allah, tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Allah malah menjamin kemudahan bagi Nabi Muhammad. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa nuyassiruka lil yusra. Betapa agung baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang kemudian akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.